Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ingin menunjukkan ini ya. Sebelumnya penulis sudah bahas soal spakbor panjang ini ya. Terus penulis sudah tunjukkan juga bahwa dengan menggunakan spakbor panjang ini cipratan air di motor Honda itu jadi banyak yang kehalang itu, terus jadinya air nggak kena rangka lagi. Ini adalah contoh yang buruk karena air sudah lama kena rangka, jadi rangkanya ya kayak begini, ada karat-karat kayak gini. Tapi berikutnya nggak akan kena basah lagi, jadinya cipratan air berhenti sampai sini saja. Cuma dengan modal ini saja ya, pakai sambungan spakbor sederhana, pakai lakban, dan bisa awet tahunan. Kalau mau beli ada sih sebenarnya, pakai baut, ada yang bahan karet, ada yang bahan plastik, silahkan pilih. Tapi bukan itu fokus penulis sekarang. Fokus penulis sekarang adalah ini loh. Ini adalah spakbornya di motor Honda Vario 160. Dan penulis kaget juga ya bahwa ternyata penahan lumpurnya ini makin pendek, cuma setinggi ini. Padahal kalau di Honda Beat kira-kira segini ya. Jadi jauh lebih tinggi di Honda Beat, itu juga Beat ESP. Kenapa kok malah di motor baru lebih turun? Efeknya lebih turun adalah cipratan air yang kena rangka jadi jauh lebih banyak sekali, bahkan bisa mencapai dalaman juga, kena ini juga, kena klakson, kena macam-macam rangka, macam-macam ya. Di sini juga bakal kena cipratan air yang akhirnya bisa mudah karatan. Nah ini adalah contoh sebelumnya yang penulis sudah berikan. Jadi ini kelihatan jelas ya. Ini karat, ini karat. Ini Vario 160 juga ya, sama persis klaksonnya di sini kan. Ini ya jelas jadi sumber karat. Ini juga tandanya. Ini Honda Beat versi baru. Lihat lebih tinggi, yang kena cipratan lebih sedikit. Ini Honda Beat Deluxe ya, Honda Beat versi baru yang tampilnya sudah kayak Vario lama. Kenanya ada sedikit. Ini malah yang Vario 160 yang paling banyak. Nah, penulis curiga ya bahwa desain seperti ini disengaja. Karena kan kalau dari pabrikan yang niat serius ya, tahu rangkanya dibuat dengan metode yang kurang baik, platnya pakai tipis, terus setelah dilas nggak dibersihkan dulu, ada sisa oksidasi yang dengan kata lain bibit karatnya, terus dari sisi silikatnya itu nggak dibersihkan dulu tapi langsung dicat. Catnya juga bagian luar saja, bagian dalam enggak. Padahal ini misalnya kalau kena ke sini, air terus turun ke bawah, ngumpul di bawah, ya jadinya bawah itu yang bakal kena banyak karatnya. Tapi ini mulai dari atas sudah kena. Jadi ini sudah ada bibit karat. Ini sudah ada bibit karat. Jadi kalau misalnya patah dari sini pun jadi tidak heran. Oleh karena itu penulis jadi ya kok malah curiga ya, bahwa ini jadi bukti bahwa Honda itu memang sengaja bikin produknya itu lebih cepat mudah berkarat, lebih cepat rusak, entah dengan tujuan apa. Tapi ya kalau produksinya, desainnya dibuat dengan baik, maka harusnya cipratan air dari air hujan ini nggak sampai kena rangka. Karena kalau misalnya memang tujuannya kena rangka, kenapa nggak sekalian dibuka sampai keseluruhan ke bawah? Kenapa kok harus ada gini gitu? Kenapa nggak sekalian cuma sedikit di bawah gitu ya, sehingga konsumen bisa lebih mudah membersihkan. Kalau begini kan enggak, konsumen jadi sulit membersihkan, tapi banyak air yang
terciprat ke bagian sini yang padahal ini bagiannya adalah rentan karat. Bagian rentan karat disiram air terus-terusan, apa yang terjadi? Ya makin lama makin parah karatnya. Karat yang bisa mudah terjadi jadi jauh lebih mudah lagi terbentuk. Jadi sayangnya seperti itu. Jadi kalau ada pemilik motor Honda, motor Matic Yamaha lah sekalipun, terus rangkanya kena karat, ya segera lakukan tindakan pencegahan. Pakai sambungan spakbor yang beli harga 16.000 sampai 100.000, atau ya pakai cara penulis ini sederhana. Yang penting airnya nggak nyampe sini, nggak nyampe kena rangka. Jangan kita biarkan Honda membuat motor kita itu jadi cepat rusak. Honda atau Yamaha, jangan dibiarkan membuat rangka motor kita jadi cepat rusak, walau mereka sengaja desain agar rangka ini pasti kena air. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.